Podcast ini bisa disimak di kbrprime.id dan platform podcast lainnya. You may think you are only attracted to the opposite sex, but strictly straight people don't exist. Anda mungkin berpikir bahwa Anda cuma tertarik pada lawan jenis saja, tapi itu ternyata nggak ada. Itu simpulan bukan saya sih yang bikin, tapi sebuah riset yang dilakukan di Cornell University, Amerika Serikat. Nah, kalau di season pertama Love Buzz, saya sempat ngobrol bareng seorang perempuan yang mengidentifikasikan diri sebagai biseksual, Verena namanya. Ini kali saya ngobrol bareng orang yang juga mengidentifikasikan diri sebagai biseksual, Boy namanya. Meski belum membuka diri, Boy bikin akun alter di Twitter sebagai ruang aman buat mengekspresikan seksualitasnya. Bareng Boy, saya ngobrol perkara menjadi biseksual, PSBB, hingga puasa. Anda mendengarkan Love Buzz bersama saya, Asrul Dwi. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Kalau di Semarang kayak gimana situasi di sana? Lo masih bisa jalan-jalan gitu kah atau juga nggak bisa, stuck di rumah aja gitu? Kalau di Semarang sendiri ya itu ada namanya peraturan pemerintah gitu dari wali kota. Jadi nentuin kita tuh harus benar-benar social distancing dengan kemasan pemerintah sendiri sih. Jadi di model sedemikian rupa biar bisa sesuai dengan kota Semarang gitu. Cuman kita juga sama, kalau misalnya keluar harus pakai masker, terus kita nggak boleh boncengan naik motor, kalau naik mobil nggak boleh lebih dari 2 orang kayak gitu. Sama sih sebenarnya. Dan kebanyakan toko-toko di sini udah pada tutup jam 7 malam tuh udah pada sepi. Jadi percuma juga sih kalau kita mau keluar. Bosen juga nggak sih? Ya kalau bosen banget sih jelas. Soalnya gue sendiri juga sempat keluar beberapa kali gitu ke rumah sahabat-sahabat gue. Gak kuat anjir kalau di sini. Terus ngatasin kebosenan gitu biar nggak stres, lo ngapain? Menjalankan hobi-hobi gue yang biasanya gue lakuin di rumah, kayak gue masak, main musik. Terus menurut gue dengan social distancing ini tuh gue lebih pintar gitu loh, ngerasa gue punya bakat-bakat baru. Kayak gue bikin filter Instagram, gue ngedit video di Photoshop, di Adobe Premiere gitu-gitulah pokoknya gue. Tadi lo bilang masak apa biasanya demennya? Nah, gue sih suka banget masak daging ya. Gue suka banget daging sih. Jadi bisa dibilang gue meat lover sih. Jadi gue nyobain bikin steak gitu kan. Karena gue juga sering masak menu-menu yang Indonesia banget dulu. Cuman sekarang gue lebih ke daging-daging gitu. Karena gue suka all you can eat. Tau gak sih all you can eat? Kayak lagi demen-demennya sih all you can eat. Anak kuliahan ya, all you can eat banget gitu. Gue sempat baca di Twitter gitu kan. Sempat download Tinder gitu. Dan accidentally ke-download juga ke handphone nyokap bokap lo gitu ya. Gue tuh lupa matiin salah satu fitur di iOS gitu kan. Kebetulan keluarga gue banyak yang pakai iOS gitu. Nah, terus tuh biar gue bisa kondisi dengan social distancing ini dengan baik, makanya gue jadiin satu semua Apple ID gue gitu loh. Ke orang tua gue juga, ke device-device gue yang beberapa sama kayak gitu. Terus akhirnya gue nggak tahu kalau bisa kita download satu aplikasi tuh bisa ke-download semua gitu. Nah akhirnya ke-download juga tuh aplikasi Tinder. Ya udah, gue panik sih sebenarnya, kayak baru ketawanya 2 hari gitu. Cuman akhirnya ya orang tua gue nggak nanya-nanyain sih. Lu masih aktif di aplikasi gitu meskipun ada social distancing atau physical distancing gitu? Main aplikasi sih waktu awal-awal sih tepatnya. Jadi kayak gue ngerasa bosan banget itu ya. Kan lu tahu sendiri, bosan apa sih lu social distancing dan lu dikarantina di rumah, nggak tahu mau ngapain. Itu tuh gue download dan emang lebih banyak sih orang-orang tuh main aplikasi lagi gitu. Karena ya kita nggak tahu gabut mau ngapain. Nah salah satu caranya dengan berkomunikasi lewat aplikasi gitu biar sama-sama kita menemukan dunia yang baru gitu. Gak sekalian hooking up kan tapi? Gue nggak sih, gue nggak ketemu, cuman kayak ya searching gue swipe kiri swipe kanan gitu-gitu. Yang lo cari biasanya yang kayak gimana biasanya? Sekadar chat aja gitu atau mungkin nyari potential relationship kah? Beda sih ceritanya kalau di aplikasi. Jadi kalau di aplikasi itu gue lebih nyari apa yang gue butuhin saat itu. Jadi misalnya gue lagi butuh ya biasa lalu tahu buat nyari yang bisa pemikiran dan apa yang sama-sama kita cari gitu dalam hal seksual gitu kan, itu nggak memungkiri gue gitu.
untuk nyari relationship sih, gue kalau dari aplikasi nggak begitu banyak kayak nyari relationship dari sana. Tapi kan nggak menutup kemungkinan juga kan dari sekadar seks bisa jadi serius gitu kan. Untuk pengalaman gue sih nggak ada yang dari aplikasi gitu. Biasanya kayak dari langsung atau enggak dari sosial media lain sih. Nggak tahu kalau dari aplikasi gue kurang cocok aja sih kalau gue ya. Nggak tahu kalau teman-teman yang lain. Lo mengidentifikasi diri lo sebagai? Gue sebagai biseksual. Buat lo biseksual itu artinya apa? Jadi kalau menurut gue sendiri tuh kondisi di mana kita memiliki ketertarikan kepada kedua gender gitu, baik pria maupun wanita. Nah itu tuh kita tuh terjadi secara natural gitu loh, dari naluri kita sendiri, nggak bisa dari orang lain gitu, nggak bisa sih. Menurut gue sih orang yang biseksual tuh pasti dari awalnya ada ketarikan sendiri sih dari kedua gender itu. Misalnya dari penelitian yang gue dapet tuh ya di Inggris waktu itu dari salah satu web, gue baca kalau misalnya orang tuh terlahir dengan kondisi biseksual gitu. Tapi gue kurang setuju sih dari statement itu. Karena gue sendiri dari lahir tuh nggak terlahir dengan biseksual gitu loh. Gue nggak dari lahir cuy. Gue dari SMA sih. Terus orang-orang yang biseksual tuh biasanya kalau sebagai cowok dan cowok ya, itu gue mikirnya sih cowok bisa jadi biseksual itu karena ada kemungkinan mereka tuh memiliki hasrat seksual yang nggak tersalurkan gitu ke cewek. Misalnya kayak gue dulu juga sempat mikir sih waktu gue SMP, tapi gue nggak mikir sampai gue jadi biseksual. Misalnya maaf gitu-gitu sama cewek kan, takutnya pasti cewek itu hamil gitu ya. Lu tahu kan kalau cewek apa pikiran-pikiran anak SMP kita gitu-gitu sama cewek tak hamil gimana kita nggak tahu. Sama cowok kan bisa jadi nggak hamil gitu loh. Dulu gue sempat mikir kayak gitu sih, tapi nggak sampai gue jadi biseks tuh bukan gara-gara itu juga. Terus kalau dari cewek ke cewek gue kurang tahu sih sebenarnya dunia lesbian itu kayak gimana. Cuman kalau dari gue sendiri sih teman-teman gue yang cewek-cewek lesbi itu kebanyakan mereka malah nggak tomboy gitu cuy, nggak kayak buci-buci gitu, nggak. Tapi mereka emang karena kondisi sosial sih sebenarnya. Misalnya dari broken home, bisa juga dari kondisi sakit hati karena diputusin pacar gitu. Nggak memungkinkan juga dari cowok sendiri karena cewek juga bisa. Misalnya kita terlalu lama disakitin cewek terus kita suka sama cowok, dan waktu kita disakitin cewek kita ditenangin oleh cowok, itu juga bisa kayak gitu. Dari situ sih gue menyimpulkan kalau misalnya biseksual tuh terjadi karena beberapa faktor gitu cuy. Nggak bisa kayak misalnya lu dari satu kejadian terus lu jadi biseks tuh nggak bisa sih kalau menurut gue. Dan setiap orang tuh, setiap individu memiliki keadaan yang berbeda-beda gitu. Lo mulai nyadar kalau lo biseksual itu kapan? Awalnya kan gue waktu SMP tuh gue nggak ngakuin kalau gue biseksual sih waktu itu, karena gue cuman awalnya prosesnya ya gue jelasin ya. Awalnya tuh gue punya sahabat waktu di SMP. Nah kita tuh bertiga gitu waktu SMP cuy, kita bertiga. Nah kita tuh kayak anggapannya bukan apa ya, kita kayak bertiga tuh jadi kayak anggap aja primadona di SMP waktu itu. Kita bertiga tuh bersahabat gitu. Nah nggak tahu kenapa lama-lama gue tuh kayak tertarik sama si cowok itu. Tapi salah satu cowok dari sahabat gue itu, terus akhirnya awalnya tuh tertarik kayak menggemari doang gitu loh. Nah lama-lama gue kayak pengen berusaha untuk memiliki gitu. Pas gue kan juga ada masalah sama dia, terus sempat berantem, tapi semakin lama gue semakin gak enak, gue minta maaf, terus gue jadi gak enak lagi karena setelah gue minta maaf hubungan kita gak baik. Terus gue gak rela aja kalau kita pisah lagi di SMP, terus kita SMA yang berbeda, gue gak rela. Akhirnya gue satu sekolah lagi kayak gitu. Nah akhirnya dari situ timbul rasa suka, tapi itu kayak beberapa persen doang gitu loh dari gue menjadi kayak gini. Nah ada lagi ceritanya waktu SMA ya, awal-awal itu, awal masuk SMA gue punya cewek, gue jadian sama cewek kelas gue gitu ceritanya. Nah sekian lama gue jadian, pacaran 9 bulan sampai pokoknya hampir 1 tahun, sampai hampir kelas 11 sih, pokoknya kelas 11 akhir gitu. Di saat itu gue hubungan udah gak baik. Ketika hubungan gak baik, gue tuh juga dulu homofobik cuy. Jadi gue dulu tuh kalau lihat orang cowok sama cowok tuh kayak apa sih gitu, jijik malah. Terus gue kalau lihat orang-orang cakep tuh bukan suka, tapi malah gimana ya, kayak risih gitu loh. Kayak gak usah cakep gitu loh. Dulu gue mikir kayak gitu. Tapi sekian lama gue berusaha semakin dewasa, gue berusaha buat menerima mereka dengan baik, dan gue nggak begitu homofobik. Nah akhirnya gue punya teman bisex dari aplikasi. Dulu ada aplikasi Secret namanya, itu pokoknya dulu ada aplikasi sosial media gitu. Gue nemu cowok bisex dari situ, terus gue kenalan dengan baik, meskipun dia orang Jakarta, tapi kita sering kontak-kontakan gitu loh. Karena gue memang pengen aja gitu loh, penasaran sama teman-teman yang begitu tuh kayak gimana. Gue penasaran dengan hidupnya, gue penasaran dengan apa yang dia lakuin kayak gitu. Nah pas gue lagi renggang sama cewek gue, itu dia selalu kayak ngasih nasihat sama gue dengan teman yang baik gitu loh, sebagai sahabat yang baik. Pas akhirnya gue putus, gue tuh tanpa gue sadarin, gue udah chat dengan intens dengan dia gitu loh. Gue tuh bener-bener gak tahu gitu, bener-bener gak ngerti kalau gue tuh seintens itu sama dia.
Awalnya gitu, terus semakin intens tiap hari. Kadang gue teleponan pas gue lagi nongkrong sama temen-temen gue lagi kemana-mana ngabarin dia. Terus gue tuh nggak sadar sebenarnya kalau gue tuh udah ngelakuin sejauh itu gitu loh, karena ya itu naluri natural gitu loh, nggak bisa lu buat-buat. Di samping itu gue juga habis putus sama cewek gue kan, jadi butuh pengganti juga gitu loh. Nah, salah satunya dia yang nenangin gue, bener-bener bikin nyaman gitu waktu itu. Gue inget banget sih itu akhir-akhir kelas 10. Terus gue tuh sebenarnya belum sadar sampai gue tuh ngerasa ada satu kejadian di mana dia tuh akhirnya cerita kalau dia tuh lagi deket sama cowok gitu. Terus akhirnya gue agak-agak sakit hati dikit sih waktu itu, kok dia malah sama orang lain gitu kan. Tapi gue tuh kayak masih denial gitu loh. Akhirnya dia memutuskan untuk jadian sama cowok yang itu. Terus nggak tahu kenapa dia tuh lebih berubah gitu loh sikapnya ke gue, yang tadinya intens banget itu tiap hari, tiap detik tuh kita chattingan, kita teleponan gitu, udah berkurang jauh banget. Akhirnya dia ngomong kalau dia suka sama gue dan lain-lain, dan gue nya juga bingung dong ketika dia ngomong kayak gitu. Lah, gue gimana gitu loh, lu juga udah punya pacar gitu kan. Akhirnya dari kejadian tersebut awkward, dan gue memutuskan untuk gak berteman lagi sama dia. Gue memutuskan untuk lost kontak, dan akhirnya dia hidup dengan kehidupannya sama pacarnya itu, dan gue sebenarnya gue galau banget. Nah, dari situ gue ngerasa gue galau, gue ngerasa gue kehilangan, gue ngerasa gue kesepian gitu. Makanya dari situ gue menyimpulkan bahwa gue tuh ada perasaan sama cowok gitu. Nah, dari situ juga gue ngerasa gue harus nyobain nih kayak gimana sih rasanya sama cowok gitu, pacaran sama cowok. Nah, dari situ dia tuh kayak berpengaruh buat gue gitu loh. Jadi gue semakin penasaran karena tingkah dia yang kayak gitu. Gue udah sakit hati sama cewek gue dan sakit hati sama cowok itu. Jadi gue lebih buat nyari-nyari sesuatu yang baru di hidup gue kayak gitu. Dengan cara gue pertama kali download aplikasi dan gue ketemu orang gitu-gitu deh. Lu berarti ngalamin fase kebingungan juga ya? Gue ini sebenarnya straight, bisexual atau gay gitu? Fase-fase kayak gitu ada sih, ada. Jadi setelah itu kan gue memang bingung ya, tapi gue memutuskan untuk jadi bisexual, dan gue bertanya-tanya lagi. Oh, gue cerita sama sahabat gue dulu awalnya. Dari kejadian tersebut, gue cerita ke sahabat gue, benar-benar sahabat karib gue dari SMA tuh yang tahu gue kayak gimana. Nah, akhirnya gue cerita semuanya ke dia. Terus dia ngasih saran ke gue kayak gimana yang harus gue lakuin. Dia menerima gue dengan baik, dengan apa adanya. Tetap jadi sahabat gue sampai sekarang sih. Cowok juga ya sahabat lo? Iya, cowok juga. Teman-teman gue, sahabat gue cowok semua sih gue. Terus dari situ gue ngerasa gue tuh apa sih manusia apa sih kayak gitu. Gue sempet kayak merasa bersalah dan gue bertanya-tanya gitu. Tapi akhirnya gue memutuskan untuk gue ya emang keadaan gue bisexual, tapi dalam kondisi tertentu doang gitu. Ya gue tuh sebenarnya sampai sekarang masih denial cuy. Gue nggak bisa kayak gue masih menolak gitu loh diri gue. Sebenarnya gue nggak bisa nerima itu semua karena gue ngerasa gue masih normal gitu loh. Gue masih suka cewek gitu. Gue masih suka jalan sama cewek juga gitu loh. Cuman di sisi lain gue ada kondisi gue suka sama cowok gitu. Tapi ya bisa dibilang kayak 60-40 gitu lah, 60% sama cowok, 40 sama cewek gitu. Pengalaman seksual lo pertama sama cewek atau cowok? Jujur ya, ini sama cewek. Kan waktu SMP tuh gue emang ada sih beberapa kali gue kayak ngerasa gue nakal di pada zamannya masih awal-awal puberti gitu kan. Terus gue pernah beberapa kali main sama cewek yang berbeda gitu waktu SMP. Nah, gue juga bingung sih kenapa bisa jadi suka cowok sekarang gitu ya. Tapi ya gitu emang naluri dan natural banget sih. Kayak dulu gue awalnya sama cewek, tapi yang unik, yang bikin gue unik dan kalau sekarang gue terpikirkan adalah gue tuh pas udah sering main sama cewek, gue mikir cewek tuh gak boleh diginiin. Gimana kalau misalnya besok anak gue yang diginiin. Dari situ gue memutuskan untuk berhenti main sama cewek dan gue menghargai banget derajat dan martabat wanita kayak gitu. Jadi sejak gue berhenti itu, gue bingung sebenarnya harus melampiaskan ke siapa. Tuh ada sih masa-masa kayak gitu. Kalau lu sendiri equally cowok dan cewek, lu punya ketertarikan seksual dan romantik juga ke keduanya atau kayak gimana sih? Sebenarnya kalau masalah romantis gue emang dua-duanya sih. Tapi ini ada tipe-tipe juga sih kalau diri gue sendiri ya. Kalau cewek gue emang buat serius gitu ada sih tipe gue, kayak gue pengen cewek yang berkerudung, cewek yang soleha, cewek yang alim gitu. Tapi kalau buat cowok sendiri romance ada sih. Tapi kayak gue mikir gak mungkin lah buat sampai gue lama gitu. Kayaknya gue gak mungkin sih kalau buat sampai nikah dan lain-lain gitu, nggak sampai sana sih. Cowok lebih ke seksualnya dulu baru romansnya dulu gitu. Dulunya gue mikir cowok tuh enak buat romansnya gitu kan. Tapi gue mikir kan kita sama-sama cowok, emosinya juga sama-sama tinggi. Tau lah kalau misalnya cowok tuh memiliki hasrat yang lebih tinggi juga, memiliki emosi yang lebih tinggi juga. Jadi kayak seorang cowok dengan pribadinya seperti itu ketemu dengan cowok yang pribadinya juga sama gitu. Jadi kayak gue mikir sifat dasar cowok tuh udah kayak gitu loh. Jadi kalau buat serius-serius sih ya ada kemungkinan enak dan enggaknya. Kalau masih muda banget, berapa? 20 tahun ya?
Iya, 24. Selama ini kebanyakan berarti lo jalin hubungan sama cowok atau sama cewek? Gue romantis sama cewek dong. Nah itu makanya gue denial tuh karena itu gue masih suka sama cewek itu tinggi juga gitu. Tapi dalam hubungan romantis ya gue masih jalan, gue masih sering jalan bareng. Kadang gue kemana-mana bareng, ke perpus bareng, nugas bareng gitu. Kadang gue nungguin dia nungguin gue gitu. Tapi kalau buat cowok ada sih beberapa, cuman nggak banyak gitu. Lebih ke cewek sih kalau gue kalau romantis. Berarti kayak ada pembeda gitu ya, cara lo berhubungan ketika sama cowok dan sama cewek. Oh jelas banget kalau ada perbedaannya, jelas pakai banget sih kalau itu. Jadi kalau misalnya gue sama cewek, sejatinya lu harus mengayomi, lu harus bisa lebih dewasa dari dia, lo harus bisa ngertiin dia. Misalnya gue ngejemput cewek gue yang jaraknya 11 kilometer gitu, gue juga masih mau gitu loh buat pagi-pagi sebelum sekolah gue ke rumahnya dia dulu, jemput dia gitu, gue masih kayak gitu. Karena gue sadar kalau cewek tuh emang butuh yang lebih gitu loh. Kalau cowok sih gue mikirnya, lu juga sama kayak gue juga sama kayak lu gitu loh. Kita sama-sama cowok, jadi lu jangan manja kayak gitu. Gue malah ilfil cuy kalau lihat cowok manja gitu. Ya nggak semestinya cowok tuh manja, tapi nggak mungkin kan kita juga bisa manja gitu kan. Tapi nggak banyak gitu. Gue sih pengennya kalau misalnya sama cowok tuh kayak diem-diem terus kayak mengendap-endap main di bawah tanah gitu loh. Jadi jangan sampai kalau orang-orang tuh tahu kita lagi ada hubungan kayak gitu. Sewajarnya aja sih kalau cowok lu bisa kemana-mana sendiri ya udah sendiri, tapi kalau lagi pengen bareng ya bareng aja. Cuman intensitasnya dari cowok ke cewek beda banget, lebih tinggi sama cewek sih kalau gue kayak gitu. Karena mungkin itu lebih gampang diterima gitu ya. Iya sih bisa jadi kayak gitu, karena kalau nggak tahu sih kalau orang-orang teman-teman gue yang lain nggak kayak gitu, tapi gue nya kayak gitu. Karena kalau cewek sih gue ngerasanya memang ya kita harus belajar buat jadi seorang bapak yang baik, suami yang baik kayak gitu. Tapi kalau misalnya gue sama cowok, gue sebagai suami dan dia juga sebagai suami, ntar bagaimana gitu loh. Kita kan juga harus sama-sama dewasa gitu. Sebagai seorang bisexual, kayak gimana sih lo menempatkan diri lo gitu? Mungkin di antara teman-teman lo gitu. Itu sebenarnya berat banget sih buat gue. Buat gue semakin umur, semakin gue dewasa, buat menempatkan jadi diri gue sebagai bisexual tuh sebenarnya agak sulit juga sih dengan pergaulan gue. Kayak misalnya kebanyakan teman gue tuh cowok semua cuy. Jadi dari SMA sampai sekarang tuh teman cewek gue tuh paling bisa hitung jari gitu loh. Dan gue tuh nggak cuma satu circle gitu, teman-teman gue tuh banyak banget gitu. Dan mereka kebanyakan anak-anak tongkrongan iya, terus anak-anak main iya, kayak gitu. Nah dari situ gue kayak ngerasa gue sebisa mungkin gue tuh main serapi mungkin gitu loh, biar gue tuh nggak ketahuan sama teman-teman gue. Karena kehidupan gue di kuliah, kehidupan gue di SMA tuh bener-bener teman-teman gue tuh anak-anak sosial semua gitu. Jadi mereka nggak orang-orang yang pendiam, dan kalau misalnya temennya tuh ada masalah apa, sekecil apapun tuh mereka bakal peduli gitu loh. Nah dari situ gue ngerasa ketika gue susah, teman gue tuh pasti ada buat gue. Nah ketika gue ada apa-apa, mereka juga bakal ingat gue lagi gitu loh. Nah dari situ gue takut banget kalau misalnya ketahuan dikit terus jadi besar gitu ke teman-teman gue. Ini susah banget sih kalau dalam kehidupan gue, ya nggak tahu teman-teman yang lain. Terus untuk bagian di kuliah sih sebenarnya ada sih gue beberapa kali ketahuan karena gue main Twitter kan itu. Jadi ada sih beberapa cerita gue ketahuan sama teman-teman gue. Reaksi mereka kayak gimana? Ceritanya ada begini, kan gue tuh baru bikin akun Twitter itu Alter itu 2019 bulan Juni lalu sih berarti. Gue pertama kali bikin karena teman gue juga. Terus akhirnya pas sudah sebulan bikin tuh, nggak tahu kenapa ada suatu tweet gue tuh yang rame waktu itu. Terus ada orang jahat yang ngepost post-postan gue di salah satu manifest gitu. Nah akhirnya teman gue ada yang notice. Terus ketika itu temen cewek kampus, dia satu geng gitulah pokoknya. Nah ketika itu gue langsung notice karena teman gue itu sempet sih kayak ke-trigger gitu ngomong ke gue, ini Twitter lu ya yang viral itu ya. Terus kayak gue mikir apaan gitu kan. Terus gue langsung notice tuh kalau misalnya dia, wah berarti dia tahu Twitter gue kayak gitu. Nah, gue langsung kaget, shock, dan gue langsung deaktif, gue hapus semua tweet gue langsung ganti gue ganti nama, gue ganti semuanya. Dari situ gue shock. Yang bikin gue shock adalah mereka satu geng itu ada salah satu mantan gue gitu, mantan gue cewek. Makanya gue langsung kayak malu banget sih dalam keadaan kayak gitu. Kayaknya nggak ada muka lo sama sekali kan di Twitter itu? Dia nggak ada muka gue, cuman badan gue dulu tuh yang gue post. Makanya gue gak pernah posting badan lagi di sana. Badan gue yang dibuka maksudnya. Susah nyari tempat gitu, nyari ruang aman buat orang-orang hetero. Kan lo dianggap yang lian, yang beda gitu. Sementara kalau lo gaul sama orang komunitas katakanlah gay gitu, lo dipertanyakan biseksualitas lo gitu nggak sih? Aku tuh sebenarnya main Twitter itu buat menyalurkan apa yang nggak bisa gue omongin di dunia nyata. Makanya gue ngomongin di dunia maya kayak gitu. Jadi semua yang nggak bisa gue sampein di dunia ini gue sampein di Twitter kayak gitu. Jadi gue bener-bener ngerasa ketika gue main Alter itu semua kayak ngerasa gue plong gitu loh, lebih gue lost. Gue bener-bener ngerasa ini
hidup gue gitu di Twitter. Tapi ya gue memang itu di Twitter doang, dan di real life gue bedain banget cara main gue di real life dan gue di Twitter kayak gitu kan. Gue kayak memiliki dua kepribadian yang berbeda ketika gue di Twitter sama gue di dunia nyata gitu. Tapi gue tuh sebenarnya kalau bilang komunitas yang lu bilang komunitas gay dan bisex atau enggak yang sejenisnya, jujur gue di dunia nyata itu gue nggak punya teman yang begitu cuy. Bener-bener kayak cuman dihitung jari doang gitu loh yang sekota sama gue ya. Itu kayak cuman 5 atau enggak 6 orang doang gitu. Karena gue ngerasa teman-teman gue yang di real life tuh udah lebih dari cukup gitu loh. Dan ketika gue punya teman kayak gitu, gue selektif banget, bener-bener kayak yang tahu gue kayak gimana. Gue pilih-pilih temen yang bener-bener cocok dan baik sama gue, yaitu yang gue ambil buat ajak jalan bareng, biar kita tuh sama sefrekuensi gitu loh, gak malu-maluin gitu loh intinya. Kalau misalnya kita jalan tuh ya kayak teman-teman pada layaknya kayak gitu. Gue sih mikirnya gitu. Berarti akun Twitter itu jadi semacam ruang aman lo ya berarti? Bisa dibilang iya sih, itu kayak sebuah pengekspresian diri gue di sosial media gitu. Karena gue sekarang mikir udah 2 kali ketahuan kan gue sama teman-teman gue di real life. Dan gue ketiga kalinya gue lebih kayak cuek sih. Jadi kayak misalnya teman-teman gue pun ada yang tahu atau bagaimana, itu gue sekarang lebih ke bodo amat sih. Karena this is my life man. Lu gak bisa ngatur-ngatur hidup gue kayak gitu. Dan ketika lu gak suka sama gue, lu gak cocok sama gue, ya silahkan lu pergi dari hidup gue kayak gitu. Gue gak butuh teman-teman yang banyak tapi gak bisa nerima gue apa adanya gitu loh. Dan gue pun juga bukan sebagai orang-orang yang aneh atau bagaimana. Gue juga sebagai orang pada layaknya kok kayak gitu. Gue juga suka nongkrong, gue juga suka ngerokok sama kalian-kalian, gue juga suka ngemperan sama kalian-kalian, gue juga suka nongkrong di angkringan atau enggak di high class, gue juga bisa semua gitu loh. Gue tuh kayak lu semua gitu. Cuman bedanya gue ada suka sama cowok, dan gue sendiri itu gak bakal suka sama temen gue sendiri begitu. Gue gak bakal suka sama temen-temen gue dan sahabat-sahabat gue yang cowok tuh, gue gak bakal gitu loh. Karena emang gak bisa gitu loh, seleranya beda. Karena gue lebih prefer ketika gue suka sama cowok ya gue maunya sama cowok yang sama-sama kayak gue, bukan orang-orang normal gitu. Karena kalau orang-orang normal kayak lu orang bego anjir yang suka ngehalu-halu gitu loh. Gue gak begitu. Selama ini nyarinya yang bisexual juga? Selama ini gue dapet ya itu yang bisex semua sih. Karena basically kalau misalnya dia itu gay, ada sih yang deket sama gue, tapi mereka gak tahu sih, mungkin karena individu ya ini ya, bukan semuanya ya. Gue gak mengeneralisasi semuanya, cuman karena orang ini tuh lebih kayak pengen keserius ke gue gitu loh. Ketika gue deket sama cewek, ketika gue deket ini, dia gak respect ke gue gitu. Jadi kayak dia emosi atau gak lain-lain. Nah gue mikir gak bisa kalau misalnya gue serius banget sama dia tuh gak bisa. Gue pengennya lu ada ke gue buat nyelengin gue gitu loh. Kita sama-sama ngelengkapin lah. Lo ngelengkapin gue juga ngelengkapin lu. Apa yang lu mau, gue support semuanya. Apa yang gue mau, lu juga harus support gue semuanya. Asalkan yang penting lu sama gue gak nakal sama cowok lain, dan ya cuman lu doang cowok. Kalau lu biasa di aplikasi gitu ya, entah itu Tinder atau Grindr atau yang lainnya, itu biasanya lu mention lo sebagai bisexual atau enggak? Sebenarnya orang-orang di dunia LGBT itu antara bisex sama gay itu masih dijadiin satu sih. Kayak lu bisex atau lu gay sama aja, karena lu sama-sama suka cowok gitu sih. Pandangannya dari orang-orang ke gue dan dari orang-orang ke orang-orang lain tuh pandangannya masih kayak gitu. Jadi mau gue show bi atau gue show gay itu sebenarnya kayak orang tuh nggak peduli gitu akan hal itu. Jadi kayak misalnya lu kenalan nih, lu bi apa gay gitu tuh kayak jarang banget gitu ditemuin. Paling kayak lu suka cowok gitu, dan suka cowok tuh mereka kayak udah pasti entah itu bi kayak entah itu gay, kayak yang penting lu tuh sama-sama homo kayak gitu sih. Orang-orang mikirnya kayak gitu. Jadi lu gak bisa kayak gue bi, ya bi berarti suka cewek, masih suka cewek. Lu gay juga pasti masih suka cewek gak sih gitu. Kalau teman-teman normal gue sih, teman-teman gue yang straight itu kebanyakan gak bisa bedanya antara bi sama gay gitu deh. Kayak mereka mikirnya ya udah sama-sama aja, lu sama-sama demen cowok gitu. Dan itu biasanya kalau teman-teman lo jelasin gitu ya? Sebenarnya gak perlu dijelasin sih, gue jarang banget jelasin. Paling kayak sahabat gue doang itu kok, yang satu itu gue jelasin kok gue kayak gini keadaannya, gue bisex dan lain-lain. Bisex tuh kayak gini, gue gak sepenuhnya gue suka sama cowok gitu. Tapi kalau secara umum ke teman-teman gue sosial, di teman-teman di dunia maya gitu, gue gak perlu jelasin sih. Kayak gue sebenarnya gue masih suka cewek, itu gak perlu gue jelasin. Karena stigmanya orang-orang tuh masih sama gitu loh. Ketika lu suka cowok ya berarti lu homo tuh bisa jadi lu gay apa bi ya. Yang penting lu sama-sama suka cowok kayak gitu deh. Tadi lu bilang masih agak susah untuk menerima diri lo. Terus Twitter lo bilang bisexual lo sebagai dark side gitu kan? Sebenarnya jujur itu bisa dibilang gue emang dark side dari hidup gue sih.
sih. Gue sempet beberapa kali gue nangis malam-malam gitu. Gue nangisin diri gue, kenapa gue bisa kayak gini. Padahal gue dulu gak kayak gini gitu loh. Gue sebenarnya kayak masih bertanya-tanya sama diri gue sih. Kayak kenapa gue kayak gini. Ini dark side dari hidup gue memang. Ketika gue jadi bisek ya, itu emang peran drama hidup gue gitu loh. Tapi ketika gue jadi orang normal, gue kayak selayaknya gue sendiri gitu. Menjalani hidup sama teman-teman gue. Ketika gue sama teman-teman gue pun, gue kayak ngerasa gue bukan bisek gitu loh. Gue benar-benar jadi kayak lebih hidup dan gue lupa dengan akan segalanya mengenai bisex gitu. Tapi ketika gue udah di rumah sendirian, ketika gue pergi-pergi sendirian atau enggak gue lagi merenung diri gue kadang kayak iseng buka, misalnya gue lagi main aplikasi atau enggak main Twitter gitu ya, gue nyari-nyari gitu ya karena gue pengen gitu loh. Tapi kayak lagi pengen gitu loh, pengen dalam kutip lu pengen, entah lu pengen nge-seks sama cowok atau lu pengen punya seorang cowok gitu, pacar cowok atau gimana gitu. Gue ada sih sesi kayak gitu. Tapi ketika lu udah main keluar ketemu temen lu, gue ngerasa itu udah kayak keluar diri gue yang sebenarnya gue bukan bisek gitu. Makanya gue selalu denial karena ketika gue bisek tuh nggak semesti-mesti gue muncul gitu loh. Nggak bisa dibilang gue selalu kemana-mana nyari cowok tuh nggak. Sebenarnya gue kayak ngerasa kadang diri gue normal, kadang diri gue bisek gitu. Makanya gue denial sampai sekarang gitu. Gue malah lebih prefer gimana cara ngilangin ininya gitu loh, ngilangin biseksual ini. Gue lebih kayak gitu. Nah makanya sebenarnya tujuan gue punya pacar cowok itu adalah buat menjadi sahabat gue. Maksudnya sahabat adalah lu pengen dorong gue sebagai orang normal dan gue juga pengen dorong lu sebagai orang normal. Jadi tujuan akhirnya adalah kita pacaran tapi untuk kembali ke jalan yang benar kayak gitu. Dan akhir-akhirnya gue juga bakal jadi sahabat sama dia buat saling ngejagain, benar-benar kayak lu tuh relate sama gue gitu loh. Itu sih tujuan gue sebenarnya. Lu berharap jadi hetero gitu? Jujur iya sih, gue pengen banget balik seperti keadaan gue yang dulu. Gue benar-benar lupa karena dunia pelangi itu men, itu nggak seindah pelangi beneran. Iya, seksualitas itu sebenarnya juga bukan pilihan kan. Kalau menurut gue seksualitas itu adalah sebuah, ya bisa dikata pilihan iya sih cuy. Tapi nggak tahu kenapa ya bisa masuk gitu. Misalnya lu lagi pengen seksual sama cewek gitu nih, ya udah lu kayak bisa milih, lu tuh emang lagi suka sama cewek gitu. Tapi ketika lu pengen suka sama cowok ya lu pilih cowok gitu loh. Kalau gue sih lebih ke naluri yang kayak gitu ya. Tiba-tiba masuk gitu, gue lagi pengen yang mana. Kayak gitu sih cuy. Katakanlah cowok atau cewek yang ada di spektrum LGBT gitu ya, memutuskan untuk menikah. Kebanyakan kan memang karena tekanan sosial kan, yang lo diharuskan untuk menikah gitu dengan lawan jenis gitu. Tapi banyak kemudian yang cerita juga perlahan kan dia kayak lo hidup tapi mati gitu kan. Iya bener. Emang sih, jadi kalau dari Indonesia sendiri itu ya, itu emang ada kayak keseharusan kita dengan budaya kita harus begitu, harus nikah umur segini. Kalau nggak segini nanti lu dikata lu perawan tua atau nggak lu orang yang lu udah tua masa lu nggak nikah gitu. Ada sih statement kayak gitu tuh banyak banget. Di Indonesia memiliki stereotip yang buruk tuh banyak banget mengenai tentang seksual, tentang hasrat kita untuk masa depan, nikah dan lain-lain tuh banyak banget kalau di Indonesia. Tapi kalau yang ngomongin masalah basic tadi atau orang gay itu sebenarnya yang gue ngomongin tuh cuman kayak 5% lu bisa berubah jadi normal gitu dari seluruh orang yang ada di dunia ini. Sebenarnya emang kebanyakan tuh nggak bisa berubah, tapi gue yakin dari kebanyakan itu pasti tuh ada yang bisa berubah gitu loh. Nah salah satunya lu atau bukan, gue sih yakin kayak gitu. Tapi kalau insting yang lu suka sama cowok ya itu pasti, gue sih feelingnya sih pasti ada sih. Kayak lu dikit-dikit lah suka tertarik sama ini. Tapi kan lu juga bisa sadar diri gitu loh, kalau misalnya lu tuh udah ada niatan buat berubah. Dan karena ketika kita itu memiliki kebebasan liberality ya itu hitungannya, kayak misalnya lu, gue pengen nih nikah sama cowok nih, gue gak bisa di Indonesia karena hak-hak gue tuh terbatas. Gue gak bisa sepenuhnya gue mengekspresikan diri gue dengan kehidupan gue, dan hak hidup gue, keinginan gue tuh gak bisa terrealisasi semua di sini. Nah itu kembali lagi sama ajaran agama kita cuy. Maksudnya kayak lu tuh punya dasar agama yang itu tuh jadi pedoman hidup lu dan keyakinan lu gitu loh. Jadi lu emang hidup tuh emang udah diatur dari ketika lu lahir. Jadi bukan karena lu di sebuah negara atau enggak lu di sebuah wilayah tuh sebenarnya itu hanya aturan untuk pemerintahan dan domisili tertentu. Tapi kalau misalnya lu tuh udah punya agama, itu sebenarnya itu agama ngatur dalam diri lu sendiri kayak gitu. Gue sih masih melek ke sana ya. Gue masih kayak memiliki pandangan ke situ gitu. Jadi meskipun kita tuh hidup banyak keinginan, banyak ketentuan yang tertentu, tapi gue tuh punya dasar agama yang emang dari awal kita hidup tuh ngatur hidup gue gitu. Berarti maksud lo berubah itu tadi untuk orang bisexual gitu ya, punya hubungan kedepannya menikah gitu ya sama perempuan gitu. Maksud lo gitu, atau mereka berubah jadi 100% yang cowok nggak terlagi sama cowok, atau yang cewek nggak terlagi sama cewek gitu? Iya sih, jadi
gini, gue tuh punya beberapa temen, 2 apa 3 ya. Pokoknya ada dia tuh udah tua gitu kan, udah kayak 38 dan 38-an sih sama 29 tahun gitu. Nah, itu salah satu contoh dari yang gue temuin cuy. Jadi dia tuh benar-benar bisa berubah. Mungkin dia dulu bisex ya. Gue nggak tahu kalau orang dia itu bakal kayak gimana ke depannya, dan mereka setiap orang juga beda-beda kan. Tapi dari mereka bertiga sih, satunya dia gay awalnya. Nah, dia gay, benar-benar suka cowok gitu. Nah, tapi dari ketiga orang itu tuh bisa berubah karena ya memang nggak tahu sih, mereka bilangnya mereka taubat gitu kan. Mereka taubat, mereka menjauhkan semua itu dengan cara dia mengkat semua relasi dia dengan dunia seperti itu. Terus mereka alih mendekatkan diri sama Tuhan kayak gitu. Nah, mereka benar-benar bisa, mereka cerita ke gue tuh benar-benar nasihatin gue gitu. Benar-benar kayak lu gini lu bisa berubah dengan cara lu kayak gini, lu emang harus lillahi ta'ala lah ceritanya, lu harus bisa ninggalin semuanya lu kayak gini. Kalau lu emang ada keinginan lu bisa berubah kok. Dan itu benar-benar contoh ke gue, dan itu bukti nyata gitu loh. Emang nggak semua sih ada yang bisa berubah. Tapi kalau gue bilang sih, misalnya lu dari gay atau nggak lu dari pure lesbian bisa suka sama cowok, menurut gue kalau misalnya lu emang mentok di biseksual dan kayak gitu ya, lu harus profesional sih. Masa iya lu udah gede terus lu punya anak, punya istri, lu masih kayak gitu kan. Ya emang nggak sedikit sih orang yang masih main-main gitu. Tapi kan lu juga harus punya kesadaran diri dengan diri lu sendiri gitu loh. Dengan masa depan lu, dengan keluarga lu. Lu harus punya prinsip sendiri yang membangun diri lu untuk menjadi jauh lebih baik. Dan lu nggak bisa nurutin semua keinginan yang lu punya kayak gitu. Ke depan nanti ada berpikiran untuk menikah gitu-gitu juga nggak sih? Pasti dong, kalau itu nggak bisa jauh-jauh orang. Gue aja juga kayak, udah lama gue gak pacaran sama cewek. Gue baru setahun sih gue putus sama cewek gitu kan. Terus kayak gue mikir, udah lama gue gak deket sama cewek. Gue masih mikir kayak gitu sih sebenarnya. Ya gue kemungkinan buat nikah pasti ada dong. Berarti setahun ini sama cowokmu loh berarti? Enggak, gue gak sama cowok, gak sama cewek sih. Karena? Oh, mau cerita ya. Jadi gini ceritanya cuy. Waktu itu gue awal masuk kuliah, gue deket sama cewek tuh selama 6 bulan apa ya, 8 bulan ya gitu. Nah, ketika gue deket tuh, ya udah akhirnya kayak jalan biasanya lah selayaknya. Tapi gue ngerasa nggak cocok ya karena beberapa faktor lah, biasa lah, kayak lu nggak cocok sama cewek karena cewek lu nggak sesuai dengan kriteria lu, sifatnya nggak cocok sama lu, kayak gitulah, wajar. Tapi udah putus tuh kayak Desember apa Januari tahun lalu lah pokoknya. Nah, ketika udah putus, gue kayak biasa aja, jalan gue hari-hari seperti biasa. Ya gue kadang kayak hunting-hunting gitu lah, cari-cari cowok gitu, lewat aplikasi dulu ya, belum kenal Twitter ya. Terus akhirnya gue main Twitter Juni 2019. Dan akhirnya pas gue main Twitter, gue nemu tuh punya pacar cowok. Jalan selama 6 bulan. 6 bulan tuh sampai kapan ya? Sampai Desember tahun 2019 kemarin berarti. Sampai situ gue udah putus, terus gue ngerasa capek aja sih cuy. Jadi kayak masa-masa gue sekarang ini masa gue capek ngadepin semuanya, kayak gue sama cowok gak ada yang jelas, gue sama cewek juga gak ada yang jelas. Penting gue bener-bener break, gue istirahat dulu, gue ngejalanin hidup gue, hobi-hobi gue kayak biasanya. Gue ngejalanin hidup dengan sahabat-sahabat gue yang gak cuma satu sahabat gue bisa tidur di sahabat gue, cerita sehari-hari. Dan gue ngerasa malah, sahabat gue tuh lebih dari pacar-pacar gue, baik itu cowok atau cewek gitu. Kalau cewek ya beda sih, cara dia cewek kan. Tapi kalau cowok, yang gue cari kayak cowok yang begini begitu, yang badannya bagus, atau enggak dia yang cakep, atau dia yang baik gitu. Ternyata sahabat gue udah punya lebih dari itu semua gitu loh. Sahabat gue cakep iya, badan bagus iya, baik iya, bahkan dia selalu controlling gue kayak gitu. Sahabat gue tuh lebih jauh lebih baik daripada pacar gue yang cowok. Ya udah, gue kayak ngerasa ini yang gue cari, bukan seorang pacar gitu. Lo di sosial media bisa bebas berekspresi, kemudian kan di dunia nyata lo harus mengedit gitu ya, dalam tanda kutip, perilaku atau tingkah laku, ekspresi apapun gitu ya, seksual dan yang lainnya gitu. Lo capek banget dah, karena gue kadang kayak mikir profesionalitas sih sebenarnya kalau kayak gini. Gue bisa menempatkan diri gue dengan kemasan dan topeng sedemikian rupa di Twitter. Itu benar-benar gue kemas sedemikian rupa biar gue tuh bisa menyalurkan diri gue yang kayak gini. Ketika gue di real life, gue ngerasa lebih hidup. Berarti kalau kayak gitu, gue mikirnya malah gue lebih hidup di real life gitu loh. Tapi karena gue punya sahabat yang bisa kontrol gue, jadi gue ngerasa cukup sih. Maksudnya kayak capeknya tuh bisa diminimalisir lah. Karena ketika gue ada masalah apa, gue lagi suka apa, gue nemu apa, gue selalu ceritain ke sahabat gue ini. Dan sahabat gue tuh selalu kayak komen ke gue. Misalnya gue ada cowok cakep tuh, terus gue bilang ke dia, terus dia bakal kayak ngasih nasihat ke gue kayak, jangan sama itu, nggak cocok sama lu kayak gitu. Kayak gitu. Teman gue tuh malah support gitu. Jadi kayak kecapean gue yang nggak bisa gue sampein ke orang-orang, gue pengen pamerin atau nggak gue pengen omongin tuh, gue selalu omongin ke sahabat gue yang itu. Jadi kayak gue ngerasa ya ini memang solusi buat gue gitu loh. Dia adalah sebuah permata bagi gue kalau gue semua kayak gitu. Kalau buat teman-teman yang lain sih memang kayaknya harus punya sahabat kayak gitu deh. Maksudnya dalam artian lu nggak bisa pendem ini sendirian tuh, menurut gue nggak bisa sih. Karena ketika lu mendem ini semua sendirian, ketika sahabat gue dulu belum tahu, gue juga bener-bener kayak
kayak ini gila dan ini gue nggak bisa menampung ini semua sendirian gitu loh. Gue kayak orang yang bener-bener kayak meledak otak gue gitu. Dia selalu bantuin gue cuy, bahkan waktu gue sama cowok, gue dirasain sama cowok gue lagi misalnya dia nakal gitu ya, terus dia tuh yang nggak terima tuh sahabat gue gitu, dia yang sahabat gue yang ngechat dia kayak gitu. Misalnya gue sedih, gue gini, kenapa lu sedih, cowok mana lagi yang bikin lu sedih, dia kayak marah gitu ngechat cowok gue gitu. Kadang tuh jadi kayak guardian gue gitu, meskipun gue dasarnya gue cowok yang gue kelihatan garang dan lain-lain, tapi sebenarnya di sisi lain kita juga lemah. Temen lu berarti dia nggak berusaha untuk ngubah lu kan sebenarnya, dia menerima lu apa adanya kan? Sebenarnya dia berusaha selalu sih, dia tuh tiap hari tuh selalu ngomongin ke gue. Dulu zaman SMA juga dia kayak selalu bilang, lu berubah lah, lu jangan kayak gini, lu kayak itu. Ketika gue lagi deket sama ini, dia bilang gak usah, lu dia gini aja. Dia selalu bikin gue yang terbaik, tapi keputusan yang ada di gue dia selalu support gitu loh. Untuk berubah sih dia pasti selalu pengen gue berubah, tapi keputusan gue pengen berubah sekarang atau nanti itu kembali lagi ke gue gitu loh. Saya gue bilang gak bisa sekarang deh, kayaknya deh gue lagi ini gue lagi pengen itu gitu. Dia kayak bilang, lu mau kapan gitu, katanya nanti nunggu lulus, ini udah lulus lu gak berubah-berubah, mau lu apa kayak gitu. Dia sempet kayak gitu, terus kayak ya gimana ya, gak bisa sih. Gue sempet kok didiemin beberapa bulan sama dia, 2 bulan gitu, 2 apa 3 gitu, tapi akhirnya dia juga balik lagi ke gue ngasih maaf ya, ini gue bakal support lu dan lain-lain lagi kok kayak gitu. Terus akhirnya gue sampai sekarang masih baik-baik aja sama dia. Kan ada thread lain soal indigo gitu, lu beneran bisa ngelihat hantu? Aduh, kalau indigo gimana ya? Gue sebenarnya kalau lihat hantu enggak sih. Jadi orang indigo tuh enggak semuanya bisa lihat hantu cuy. Mereka punya bakat sendiri-sendiri gitu. Kalau lu apa? Gue tuh masih takut karena banyak orang juga yang apa sih lu ngomong apa sih indigo nggak jelas gitu kan, kayak lu halu apa gimana. Tapi sebenarnya dulu gue juga kayak gitu sih, sebelum gue indigo tuh kayak gue ngerasa apaan sih lu ngomongin masa depan, ngomongin masa lalu, emang lu bisa apa kayak gitu kan. Tapi pas gue ngerasain sendiri, gue kayak kena karma gitu loh. Tiba-tiba gue kayak lah kok ternyata yang gue selalu ejek-ejekin ke orang-orang kayak gitu ternyata yang gue rasain sendiri gitu. Gue bisa kayak lihat masa lalu sih tepatnya. Misalnya nih gue ke Lawang Sewu tuh, anggap aja tiba-tiba tuh kayak gue tersadarkan, kayak gue lihat dunia yang itu tuh berada di masa lalu gitu loh. Yang misalnya lu pengen ke tahun 1960 kayak itu tuh kayak bisa gitu loh. Lu kayak ternyata dulu tuh kayak gini, dulu kayak gitu, terus lebih ke jauh lagi ke 1920 kayak gitu, ternyata dulu kayak gitu cuy. Itu kayak gue nggak bisa, itu kayak otomatis gitu loh. Lu lihat bangunan tua tiba-tiba lu pegang terus lu tahu ini kayak gini. Pas SMA ada sebuah organisasi rahasia di sekolah gue yang isinya tuh orang-orang indigo, dengan pembinanya guru gue sendiri. Terus gue tiba-tiba direkrut dan gue makin tersadarkan kok, loh Pak kenapa saya direkrut gitu kan, lu tuh ada bakat kayak gini-gini. Terus lah gue kan nggak ada apa-apa gitu. Terus akhirnya gue dikasih tahu lu bisa gini. Terus ada kayak sering pertemuan gitu kan sama mereka bahas ini itu. Terus kayak merasa ternyata kayak gini ya. Dan ketika lu tuh bermain sama teman-teman yang sama-sama indigo, lu bakal lebih terasah cuy. Lu bakal ngerasa lu lebih lebih ada energinya lebih gede gitu lah intinya. Tapi ini bisa jadi pick up line gitu nggak sih kalau lo deket sama cewek atau sama cowok gitu? Gue indigo loh, gue bisa ngeliat masa lalu lo gitu ya. Nggak kayak gitu. Itu lebih ke diem sih sebenarnya. Gue tuh sebenarnya tanpa sadar sih cuy. Gue tuh 3 kali pacaran tuh LDR sama cowok. Ada yang sampai 2,5 tahun. Gue gak pernah pacaran sebentar sih sebenarnya. Nah, kenapa gue berani LDR dan memutuskan lo gitu? Karena gue ngerasa ada yang aneh sih dari diri gue. Kayak misalnya, lu nih, gue punya pacar gue bohong. Misalnya, dia ternyata selingkuh atau gimana. Gue tuh kayak gak bisa dibohongin gitu. Tiba-tiba kayak lu muncul di mimpi gue lagi ngapain, itu tuh tiba-tiba muncul aja gitu loh. Gak bisa, gue kayak mau nolak-nolak tuh ya pengen nolak juga sih sebenarnya. Karena ketika gue tahu semua tentang lu, gue semakin sakit hati gitu. Gue mending gak tahu sama sekali gitu loh. Kalau orang-orang normal bilang, enak lu bisa tahu semuanya, lu pacar lu bohong lu bisa tahu. Tapi sebenarnya yang pas gue rasain tuh nggak enak sebenarnya, kayak kita tahu semuanya. Nah itu sebenarnya ada yang untungnya ada enggaknya sih. Enggaknya lu bakal sakit hati terus. Jadi kalau misalnya gue pacaran sama cowok gitu kan LDR tuh, jadi kalau misalnya dia bohong gue bakal tahu dari mimpi gitu. Kayak asik aja sih kadang, tapi yang ruginya lu bakal sakit hati terus sih. Misalnya pacar lu selingkuh ya cuma sekali gitu loh, sekali 2 kali 3 kali gitu kan, lu sakit hati juga kan. Tapi lebih banyak nguntungin sih sebenarnya. Kita bisa tahu pacar gue lagi bohong, lagi ini lagi itu. Tapi ya gue diem aja sebenarnya, karena ini tuh kayak profesionalitas gitu loh. Gak bisa lu manfaatin seenak-enak kayak gini tuh gak bisa. Kayak lu ada batasan buat ngomong gitu loh. Misalnya lu tau pacar lu lagi ngapain, tapi lu tuh gak bisa ngomong cuy. Kayak ya emang tertekan gitu loh. Gak bisa diomongin, gak tau kenapa. Lu sekarang puasa kan ya? Iya puasa, alhamdulillah. Berarti puasa lo gak bolong-bolong gitu ya? Insya Allah alhamdulillah enggak sih. Sebagai seorang muslim yang taat gitu ya? Biasa aja, jangan taat.
Takut konsekuensinya ya. Kira gue ria gitu. Oke lah ya, lo menjalankan ibadah gitu sebagai seorang muslim, kemudian dengan kesadaran identitas seksual lo atau preferensi seksual lo sebagai seorang biseksual gitu. Lo navigasinya kayak gimana sih? Gimana ya cuy? Gue sih ya bisa dibilang STMJ. Iya sih itu gak salah sih. Jadi kayak gue mikir, gue ada ini abang-abangan gue kan, dia orang straight gitu, tapi dia gak tahu gue kayak gimana. Cuman dia sering ceramain gue gitu kan. Dia orang Jogja dan dia tuh pandai banget gitu deh tentang Islam gitu. Gue demen banget diceramain tentang Islam gitu. Nah, dia tuh ngasih saran ke gue, kalau misalnya lu emang suka maksiat, lu suka lakuin hal-hal yang ya di luar biasa, normal orang-orang biasa lah, lu suka mabuk, dugem dan lain-lain, ya lu tinggal ini aja, ukur aja, lu maksiatnya 40% tapi agamanya 60% kayak gitu ya. Meskipun gue realitanya gue gak bisa kayak gitu, cuman ya itu bagus sih menurut gue, kayak maksiatnya 40%, 60%-nya lu bisa jalin agama lu dengan baik, kayak gitulah intinya. Oh ya, gue maksiat tapi yang penting jangan lupa gue sholat, kayak gitu dah. Pokoknya intinya ketika lu salah tapi lu punya pedoman hidup, lu punya jalan yang benar, ya udah lu masih bisa ada pegangan buat lu berkeluh kesah, lu bisa mengeluh-ngeluh lah, lu bisa sambat ke siapa-siapa gitu. Arti cinta menurut lo apa? Ketika gue tuh dapat orang yang bisa ngelengkapin hidup gue, bisa nerima gue apa adanya, terus gue saling ngelengkapin dia juga. Jadi intinya kita saling ngelengkapin aja sih, dan saling mengerti satu sama lain, terus selalu ada buat gue. Dan gue sebenarnya selalu ada tuh bukan artian selalu ada dalam dunia nyata gitu ya. Misalnya cewek gue jauh atau cowok gue jauh, gue juga pengennya ya kita tetap berkomunikasi. Meskipun komunikasi juga nggak selalu tiap hari itu nggak masalah, yang penting dia ada tuh dalam artian dia selalu ada di hati gue gitu loh. Nggak perlu gue takut buat dia ragu dia lagi ngapain sama orang-orang, gue nggak perlu takut gitu, karena cinta tuh menurut gue juga sebuah kepercayaan cuy. Jadi ketika lu percaya sama pacar lu dan lu juga bisa mengerti pacar lu tuh, ketika lu percaya ya udah beres semuanya. Kalau punya saran, komentar, atau ingin berbagi cerita, boleh banget email ke podcast@kbrprime.id dan tulis Love Buzz untuk subjek emailnya. Dalam riset yang saya sebut di awal tadi, para relawan, baik laki-laki maupun perempuan, diminta untuk menonton film porno. Peneliti melihat bagaimana pupil mata para relawan ini bereaksi, melebar sebagai penanda adanya gairah seksual. Para relawan perempuan, pupilnya melebar ketika menyaksikan adegan pria dengan wanita dan wanita dengan wanita. Nggak beda, pupil relawan pria juga melebar ketika menyaksikan adegan pria dan wanita masturbasi, terlepas dari bagaimana mereka mengidentifikasikan diri secara seksual. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Kunjungi kbrprime.id untuk menyimak beragam podcast lainnya dari KBR.